Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Sebenarnya tidak ada yang spesial. Game Miracle Blessing ini sebenarnya hanya seperti game pada umumnya. Menyediakan sistem gacha, pay to win, dimana kalau lu sultan, lu berkuasa. Dan udah, gitu aja. Saking pasarannya tapi malah bisa populer, banyak warganet di Play Store yang ngasih rating lumayan oke. Dan alasan kenapa game ini tuh bisa populer tak lain karena developernya suka jual halu, membuat gamers memimpikan karakter yang pada cakep-cakep di sini sebagai waifunya. Siapa sangka aku ditelan oleh game ini. Ironisnya, meski udah banyak ngeluarin duit buat ini game, bahkan sampai mengulang stage berkali-kali, aku tidak menjadi karakter yang bisa dimainkan. Oke lah ya kalau nggak jadi MC. Lah ini bahkan jadi NPC pun juga kagak. Tapi malah jadi karakter mob yang beneran kagak diketahui asal-usulnya. Dan dipertanyakan, emang ada ya karakter kayak gini? Dan nama Chef Kim di dunia game ini adalah Kang Geoma atau Akang Geoma. Mendadak jadi orang Sunda nggak tuh? Tapi jujur ya, kata Kang itu entah kenapa langsung membuat gua berpikir orang Sunda loh. Lagi mikir, Geoma malah nabrak cewek. Waduh, nabrak cewek nih cuy, kata Geoma. Geoma langsung bilang, aduh maaf ya teteh. Si teteh menjawab, oh iya gak apa-apa. Ini juga ada salah saya kok. Untungnya lokasi game ini berada di Korea. Nama tempat, lokasi, geografi semuanya hampir sama. Berkat kesamaan ini, Geoma bisa dengan mudah beradaptasi. Sudah setahun, Geoma ada di dunia game. Dia bahkan sampai bingung. Kehidupan yang dijalaninya sekarang itu kenyataan atau hanya dunia fantasi doang? Kayak pakai kacamata VR gitu. Berikutnya, Geoma pulang ke rumah. Dan baru aja pulang ke rumah, tapi orang di rumah udah pada heboh. Menunjukkan surat yang isinya Geoma telah diterima masuk ke dalam suatu akademi. Saking hebohnya suasana di rumah, Geoma jadi merasa bingung sendiri dengan sifat emak bapaknya yang entah kenapa kok bisa ya menggebu-gebu kayak begini. Sehingga membuat introvert macam Geoma jadi kelelahan untuk memberikan ekspresi senang yang serupa. Berdasarkan surat di depan, besok adalah waktunya Geoma pergi ke akademi. Sebenarnya Geoma cukup malas, tapi karena ortu udah keburu hayu pengen banget anaknya masuk ke sana, jadi mau gak mau ya mesti dilakukan. Jujur saja Geoma capek, tapi pas melihat foto orang tuanya ya masih ada capeknya sih. Cuman ya udahlah ya, mau bagaimana lagi? Selain hanya bisa menerima bahwasanya dia harus melanjutkan aktivitas yang sebelumnya belum sempat si Geoma yang asli lakukan. Sebelum Chef Kim merasuki tubuh Kang Geoma, entah bagaimana ceritanya si Geoma yang asli membangkitkan Divine Power. Lalu memberitahu orang tuanya kalau dia berhasil masuk ke dalam akademi bergengsi. Divine Power itu adalah kemampuan spesial yang bisa digunakan manusia. Konsepnya ya mirip seperti ability dalam game. Namun tidak semua manusia memiliki Divine Power. Karena Divine Power biasanya hanya didapatkan melalui genetika. Dan biasanya hanya keturunan hero saja yang akan mendapatkan berkah ini. Lalu Akademi Joaquin ini adalah akademi, mungkin lebih tepatnya sebuah institut yang diciptakan untuk menjaga kekuatan para elit. Meski Akademi Joaquin didirikan dengan dalih untuk melatih para hero, sebenarnya tempat ini sudah sangat lama telah menjadi tempat sekolah khusus untuk keluarga hero kalangan atas. Tapi baru-baru ini
telah diperkenalkan sistem penerimaan khusus untuk keluarga non-hero. Dan aku, Kang Geoma, kebetulannya diterima sebagai salah satu murid khusus itu. Memangnya untuk apa hero diperlukan? Jawabannya sangat jelas. Karena di dunia fantasi game ini ada Raja Iblis. Dan tentunya ada juga beberapa bos yang gak kalah kuatnya dari Raja Iblis. Bisa dibilang akademi ini dimaksudkan untuk membuat para muridnya jadi seorang penjaga keamanan di masa depan. Sungguh merepotkan. Terpanggil ke isekai cuma buat jadi satpam doang. Ya ampun. Lagi mengeluh, malah muncul jendela status dari sistem. Dapat sistem bukannya seneng, Chef Kim malah males. Merasa ganggu bet dah jendela statusnya, kata dia. Dapat kekuatan namanya Blessing of the Sword Guard. Dan namaku Kang Geoma. Maksudnya tugas gua disuruh jadi villain kah setelah masuk ke dalam game ini? Nama Kang Geoma sendiri punya makna Demon Blood. Sehingga Geoma berpikir, apalagi tugas seorang iblis selain jadi villain, ya kan? Hal yang saat ini membuat Geoma bingung kenapa syarat aktivasi dari skillnya hanya bisa aktif kalau dia pegang senjata dengan panjang 30 cm dan lebar kurang dari 5 cm. Ini mah jelas sekali ukuran untuk pisau sashimi nggak sih? Kata Geoma. Apa maksudnya di dunia ini pun gua mesti jadi sashimi master lagi kah? Halah, bodoh teing lah. Lagi pula kehidupan itu tidak akan selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Pokoknya udah kelar aja dah. Gua capek, mau istirahat. Oh ya, benar juga. Sekarang mesti mikirin equipment apa yang mesti aku bawa. Katanya wajib membawa equipment ke akademi. Kalau enggak, ya enggak masalah sih. Cuman akan meninggalkan kesan buruk saja di hari pertama masuk sekolah. Equipment itu terbagi dalam beberapa level. Paling lemah itu level E, dan paling kuat itu level S. Equipment level E dibanderol dengan harga sekitar 1 juta won. Sementara yang lebih tinggi bisa sampai ratusan juta. Ini sungguh bermasalah karena biaya sekolah aja udah tinggi. Sehingga kagak mungkin bisa memaksakan pakai equipment. Jadi mesti gimana nih? Halah, bodo amat lah. Yang penting coba aja dulu pakai apa yang bisa dipakai. Tiba-tiba aku memikirkan si Pak Tua, master yang mengajariku ilmu memotong hanya dengan pisau sashimi Jepang yang dengan harga hanya di kisaran 100 won saja. Jadi aku akan coba pakai pisau karena master sejati tidak akan pernah menyalahkan equipment mereka hanya karena ketidakkompetenannya. Di pagi harinya, dengan outfit yang lengkap, Geoma langsung berangkat ke sekolah. Sebelum masuk ke akademi, instruktur nanya, "Anak baru, lu beneran nih mau pakai pisau dapur sebagai senjata utama?" "Iya, emang kenapa?" jawab Geoma. Instruktur diam karena merasa, wah, lagi ngeprank kayaknya nih orang. Dia berpikir mesti tegas menghadapi masalah ini. Kau pikir ini lelucon dengan membawa pisau dapur, mau masak lu? Tapi ini emang beneran senjata saya. Instruktur jadi heran. Murid, yang bener lah, jangan bikin gua ngamuk di hari pertama masuk. Instruktur, saya itu cuma murid khusus yang berasal dari keluarga biasa. Biaya untuk sekolah saja udah berat untuk orang tua saya. Jadi, bagaimana bisa saya memaksakan diri membawa equipment mahal hanya karena ego semata? Memang benar. Warna dari tanda nama itu, dia memang murid khusus. Memang benar, biaya akademi pasti akan sangat berat
bagi mereka yang bukan dari keluarga kelas atas. Bisa-bisanya aku seorang instruktur yang seharusnya mempromosikan hak pendidikan yang setara, malah memojokkan seorang murid yang berbakti kepada orang tuanya. Berarti semua label 30% diskon itu artinya dan juga menyalahkan equipment karena ketidakmampuannya itu hanyalah sesuatu yang dilakukan oleh amatir. Karena master sejati tidak akan pernah menyalahkan equipment mereka. Apa ini? Perkataan tersebut tidak seharusnya keluar dari mulut seorang remaja. Rasanya seakan-akan dia telah mencapai puncak dari suatu bidang. Kalimatnya yang bijak terasa begitu berat, sungguh menyilaukan untuk kulihat secara langsung. Kepercayaan diri seperti ini bukankah mirip seperti orang hebat yang akan berjaya sepanjang masa? Gelo, instrukturnya dapat pencerahan gak tuh? Dan dengan ini senjata murid Kang Geoma telah disetujui. Terima kasih atas pengertiannya, instruktur, kata Geoma. Melihat ada murid jalur penerimaan khusus, semua bangsawan tidak kompeten mulai pada nyinyirin Geoma. Diam semuanya! Begitu evaluasi selesai, segeralah masuk. Jangan banyak bicara. Aku bisa jadi iblis dan malaikat, itu semua tergantung sikap kalian. Wih, respect Pak Instruktur. Sehat-sehat panjang umur Pak. Karena beliau ini sungguh keren. Tidak melihat seseorang dari status, melainkan dari kemampuannya. Berikutnya, Geoma duduk di sebuah taman. Meski dia gak mau peduli omongan barusan, tapi tetap saja sungguh tidak enak mendengar omongan itu secara langsung di depan mukanya lagi. Tapi ya udahlah ya, setidaknya gua udah selesai melewati acara pembukaan. Dan untuk tahap selanjutnya adalah ujian penempatan kelas. Sekolah Pelatihan Hero Akademi Joaquin. Ini adalah sekolah yang akan Geoma hadiri selama 3 tahun ke depan. Melihat bangunan akademi secara langsung, tapi bukan di layar HP, tidak berlebihan untuk menyebut besar akademi ini sudah seperti kota kecil. Harus kuakui, pengalaman ini sungguh keren dikala aku dahulu putus sekolah karena kondisi finansial orang tua. Rasanya bisa sekolah lagi sudah bagaikan mimpi. Lagi santai, malah muncul pengumuman yang menyuruh semua murid baru untuk berkumpul di aula latihan pada jam 1 siang. Oh, harus secepat ini kah? Oke, mari kita periksa dulu equipment. Dengan bangga, Geoma memperlihatkan pisau sashiminya. Dia merasa dengan senjata ini, dia mampu melewati apapun yang ada di depannya. Dipikir-pikir, aku belum pernah menggunakan pisau sejak datang ke dunia ini. Soalnya ya tidak ada urusan juga sih. Master pernah bilang untuk jangan pernah sekalipun melepaskan pisau, meski itu cuma 1 hari. 20 tahun aku jadi chef menggunakan pisau, harusnya 1 tahun istirahat, gak akan membuat skillku karatan kan? Biar kulihat. Bilahnya terlihat tajam. Oke lah, lumayan juga. Mungkin aku akan coba memotong daun dengan pisau ini. Pas Geoma mengeluarkan pisau dari sarungnya, mendadak muncul aura petir di bilahnya. Sistem menyatakan, equipment ini memenuhi syarat. Blessing of Sword Good akan diaktifkan. Akan tetapi malah jadi dangerous. Dikarenakan level fisik Geoma tidak cukup kuat untuk menampung kekuatan besar dari Blessing of Sword God. Sistem terus memberikan tanda peringatan. Lalu muncul sebuah perkataan yang mengatakan, semoga berkat dewa menyertaimu. Notif tadi membuat Geoma bingung. Karena tubuhnya tidak mumpuni mendapatkan kekuatan Blessing of Sword God, membuat tubuh Geoma mengalami kesakitan luar biasa.
Sinkronisasi kekuatan Blessing of Swordguard dengan tubuh Geoma membuat dimensi ruang dan waktu mengalami keretakan. Apa ini? Kenapa ruang dimensi malah retak? Tanya Geoma. Apa yang sebenarnya terjadi? Pisau jatuh. Di saat pisaunya terjatuh, di saat itu jugalah ruang dimensi perlahan mulai memperbaiki diri. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Begitu pisau aku lepaskan, aku pun kembali ke keadaan semula yang sebelumnya belum terjadi apa-apa. Kepalaku sakit. Aku paham, pisau tadi yang memicu munculnya kekuatan sistem. Tapi apakah Blessing of Swordguard memang sekuat ini sampai membuat dunia terlihat runtuh? Efek samping dari penggunaan kekuatan ini juga lumayan menyakitkan. Rasanya jika dampak dari memakai kekuatan sistem terus seperti ini, aku tidak bisa menggunakannya. Geoma terdiam, lalu speaker menyuruh Geoma untuk segera berkumpul di aula latihan. Aku harus memungutnya. Tidak mungkin kubiarkan pisau sashiminya tergeletak begitu saja di bawah tanah. Dengan tangan yang bergetar, Geoma coba ambil kembali pisau sashiminya. Dia berharap tidak akan ada sesuatu yang terjadi setelah pisau dipegang. Namun yang terjadi, dia malah kesetrum lagi, berteriak keras sampai ngebuat orang-orang di sekitar keheranan melihatnya. Di aula pelatihan, semua murid telah berkumpul semua. Lalu di bagian samping aula, ada bangsawan yang kagak perlu dibahas mereka bicara apaan, karena isinya cuma pamer doang tentang berapa biaya masuk anak mereka ke akademi. Lagi asik ngobrol, mereka baru sadar. Ternyata ada Sword Emperor yang lagi duduk dan memperhatikan para murid di samping aula. Mendengar ocehan para bangsawan yang tidak berfaedah membuat Sword Emperor menghela nafas. Suatu aura membuat Sword Emperor menoleh ke samping. Dan aura itu berasal dari seorang wanita tua tapi awet muda. Bernama Medea si wanita racun. Medea, kulihat kau masih belum berpakaian selayaknya kepala akademi. Udah usia 70 tahun juga, gayanya tetap aja niruin Genzi. Bukankah keinginan wanita itu mau tetap cantik sampai akhir hayatnya? Sig, kalau mau, aku bisa loh membuatmu terlihat lebih muda dengan blessingku. Aku sudah tua, dan sudah seharusnya seperti ini. Manusia sebaiknya menghargai nilai alami diri mereka. Dasar orang kolot, kok bisa mindsetnya masih sama seperti setengah abad yang lalu. Tapi jujur, patua yang biasanya kaku, sekarang udah open-minded ya. Jika biasanya kagak mau datang ke akademi karena gak mau berbagi udara sama para bangsawan dengan akhlak yang minus, sekarang mau datang ke sini dan menyaksikan keseruan akademi. Cucumu lumayan cakep juga ya, Sig. Di keramaian, Geoma merasa sendirian. Bukan hanya kagak ada teman, tapi karena cuman rambut dia doang yang warnanya hitam. Dikala warna rambut semua murid di sini pada jamet semua. Lagi melamun, tiba-tiba di depan ada suatu cahaya terang di tengah kumpulan para jamet. Itu kan, kata Geoma. Hanya dengan kilauan rambutnya saja sudah membuat para pejantan terpana. Sudah kuduga, dia pasti akan sekolah di sini. Dan penampakan cahaya terang itu berasal dari, oh my god, cakep banget gila heroin utamanya, Abel von Nibelung. Dia adalah salah satu heroin utama dari game ini. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!